Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Akbar di channel Fadil Akbar. Oke, kalian jangan lupa subscribe ya. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin itu pembahasan OOP atau Object Oriented Programming. Sekarang kita bahas yaitu tipe datanya dalam OOP ini. Jadi, kayak apa sih tipe data di dalam OOP ini? Oke, lanjut ya. Kita eh, Kalian pasti bertanya-tanya, tipe data tuh apa sih kayak pengertiannya secara umumnya? Jadi tipe data itu adalah jenis nilai yang dapat disimpulkan dan digunakan dalam sebuah program. Nah, pasti di dalam sebuah program itu ada nilainya kan? Nah, yang nilai yang disimpan dan digunakan itulah yang namanya tipe data, jenis nilainya. Tapi terus tipe data itu ada berbeda-beda jenisnya, gak hanya satu. Terus dalam pemrograman tipe data menentukan itu yang pertama bentuk datanya bisa dalam bentuk angka, teks, boolean, objek, dan lain-lain. Terus ukuran memori yang digunakan juga berbeda-beda setiap tipe data. Kemudian operasi yang bisa dilakukan pada data tersebut juga berbeda-beda. Kayak operasi pertambahan, nggak bisa pakai string gitu. Ya, oke, kita lanjut pengertiannya ya. Jadi data itu adalah yaitu jenis nilai yang dapat disimpan dan digunakan di dalam sebuah program. Oke, next. Hmm, ini udah tadi ya, apa itu tipe data? Udah, yang tadi. Jadi tipe data jenis nilai yang dapat disimpan dan digunakan dalam sebuah program. Oke, next. Nah, jadi dalam tipe data dalam Java, kita kan pakai Java nih, pembahasan kita. Eh, Tipe datanya itu ada dua. Yang pertama primitif, yang kedua itu objek. Oke, jadi apa itu tipe data primitif? Jadi tipe data primitif itu merupakan, kita next saja dulu aja ya. Kedua itu primitif dan objek ya, tipe data dalam Java. Nah, apa itu tipe data primitif? Tipe data primitif itu merupakan tipe data sederhana yang langsung menyimpan nilai di dalam memori. Jadi dia langsung menyimpan dia, tidak memiliki metode atau fungsi bawaan dia. Terus lebih cepat dan efisien dibanding dengan tipe data objek tadi. Nah, tipe data primitif ini terdiri dari beberapa tuh ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Ada enam. Pertama in. Ini secara yang sering umum digunakan aja ya. Terus yang pertama itu in. Ini tuh memiliki ukuran 4 bit dia. Terus ada long. Jadi long ini versi panjangnya lah. Jadi misalkan dia tuh misalkan integer. Integer kan 4. Pakai long in berarti jadinya 8 bit nambah. Kemudian ada float. Float ini, oh ya, maaf. Ini nih digunakan biasanya untuk bilangan-bilangan yang bulat. Bilangan-bilangan bulat. Terus dia tuh bisa dioperasikan gitu, jenis tipe data ini. Misal satu tambah satu sama dengan 2. Cuman dia pembacanya hanya yang bulat aja. Long ini kayak di depannya, penambahannya dari tipe data bisa in, misalnya kayak in tadi, dia berarti kalau in itu 4 bit, kalau ditambah long berarti menjadi 8 bit. Long in jadinya. Oke, kemudian float. Float itu dia biasa digunakan untuk bilangan desimal yang kecil. Float. Ininya apa namanya? Ukurannya itu 4 bit kalau float. Ini biasanya ya sama pengoperasian juga. Cuman dia ini cuman 4 bit ininya ukurannya. Kemudian itu ada tipe data double. Yang double ini sama seperti float, dia bilangan desimal, cuman
ukurannya lebih panjang daripada float. Double ini lebih versi panjangnya lah. Ukurannya itu ada 8 bit. Kemudian ada char. Char ini tipe data yang kecil. Dia cuma 2 bit ya. Jadi tipe data ini hanya kayak simbol biasanya. Kayak A, B, atau C, D, dan seterusnya. Pokoknya simbol hanya char ini. Kemudian ada boolean. Boolean itu hanya 1 bit. Jadi tipe data boolean ini hanya ada dua, yaitu true atau false. Tipe data boolean ini. Dia hanya membaca benar atau salah, true atau false. Oke. Kemudian lanjut, kita masuk ke tipe data objek. Tipe data objek ini terdiri dari tiga, yaitu string, array, dan class. Kita pengertiannya dulu ya. Pengertian tipe data objek itu apa? Jadi tipe data objek itu adalah menyimpan alamat memori dari objek, bukan dari nilai langsung. Kalau misalnya primitif itu kan dari nilai langsung. Kalau dia ini menyimpan alamat memorinya dari objeknya. Biasanya tipe data objek ini lebih fleksibel karena bisa menyimpan data yang kompleks. Yang sering digunakan itu biasanya string, array, sama class. Kalau string itu tipe data teks atau kumpulan karakter. Kayak misal, halo, selamat pagi, gitu. Pakai petik dua ya kalau string. Terus kalau array itu kumpulan nilai. Kalau string ini tadi teks atau kumpulan karakter, kalau array ini kumpulan nilainya dalam satu variabel. Misalnya ya satu, dua, tiga gitu. Nilai dia dalam satu variabel. Kemudian kelas ini blueprint untuk membuat objek. Dia ini eh, istilahnya tuh buat objek. Ya buat objek, blueprint untuk buat objek kalau kelas ini. Misal kayak kita kemarin kan contohnya mobil tuh. Jadi mobil Toyota sama dengan new mobil. Nah, itu kan udah membuat kelas baru. Oke, kita langsung aja ke udah belum ya? Udah. Kita langsung saja masuk ke codingnya untuk lebih mengerti apa itu tipe data. Oke. Ini contoh kita kemarin ya. Kita contoh kita kemarin pas kita apa ngerjain di masalah video sebelumnya. Oke, ini kita hapus dulu aja biar lebih ngerti. Kita ulang dari awal aja. Oke, ini kita contohin. Yang pertama itu tipe data eh, tipe data objek dulu aja. Tipe data objek dulu yang string tadi. String misal mobil tadi ya. Mobil itu merek, terus string eh, tahun. Nah, ini kita contohin dua aja. Nah, ini merupakan udah masuknya tipe data. Ini kita udah menginisialisasi itu tipe datanya. Kemudian setelah eh, tipe data objek ini udah kita ini berarti ini artinya merek ini nanti akan menyimpan nilai dari yang akan kita isi nanti merek ini. Dia akan menyimpan nilainya. Kemudian ini kita void. Kita contohin nanti kita run ya. Void, void set merek string m r sama dengan m. Oke, void. Ini dalam hal pengisian juga dalam Java ini dia berbeda-beda dalam hal mengisi nilainya. Void set tahun
String text itu dengan tipe. Oke, compile. Kita jalankan ya di sini. Oke. Nih, kita jalankan di mobilnya. Kita new mobil satu. Duh, maaf, kita isi dulu. Ini kita isi ya, set merek. Nih, kan kita pakai string nih. Seperti yang saya katakan tadi kan, kalau string itu harus memakai tanda petik. Coba misal nih, kita nggak kasih tanda petik. Misalkan mobil satu itu namanya Toyota. Tuh, dia akan error kan, karena kita menggunakan string. Karena kita menggunakan string, makanya kita harus pakai tanda petik. Toyota, tanda petik dua. Tuh, bisa dia. Oke, sama juga dengan tahunnya juga. Ini juga harus pakai tanda petik. Tuh, bener. Nah, eh, kalau string itu pakai tanda petik. Sekarang kita coba ke tipe data primitifnya. Tipe data primitif, contohnya itu ada di misalkan char. Char kan tadi tipe data primitif tuh. Cara apa? Char ini sama ya, menyimpan karakter juga. Cuman dia tuh hanya satu karakter kalau char ini. Kalau misalkan string kan bisa banyak karakter tuh. Kalau ini cuma bisa satu karakter. Oke, char ini kita coba apa ya? Tipe. Char tipe berarti void set tipe string TP. Ininya tipe sama dengan TP. Nih kita coba yang char ya. Error. Oh, salah di sini. Sorry. Ini bukan string. Char. Oke, compile. Ada yang error. Langsung kita coba lagi ya. Kalau pakai char dia kayak gimana. Nih, tipe. Nah, kita coba nih. Nggak pakai peti kalau char. Kan tadi satu karakter. Coba P. Error. Kalau char ini, dia pakai petik satu. Coba kita buat lebih dari satu karakter. Error juga. Karena hanya bisa satu karakter. Misal A, tipe A. Kita petik. Tuh, baru bisa. Tuh, dalam hal pengisiannya. Kalau misalkan kita buat coba datain sekarang. Ke datain, misalkan tahun jumlah pintu. Kita buat jumlah pintu ya. Void set pintu in P, terus jumlah pintu sama dengan P. Nih, sekarang kita coba yang jumlah pintu nih. Jumlah pintu tipe datanya integer. Gimana kalau tipe datanya integer? Kita compile dulu. New mobil, tipe data integer. Set pintu. Data integer. Kita coba memakai tanda petik dua. P.
error. Kita coba pakai petik satu, error. Bentar, cek dulu. Oh, error kan dia 112 nggak jelas jadi kalau P. Maaf, maaf. Integer ini untuk angka ya, angka. Dan misalkan satu, itu bisa dia pakai tanda petik satu. Tapi kalau misalkan nggak pakai tanda petik, kita coba lihat, bisa juga dia kehitung satu. Tapi kayaknya kalau misalkan tanda petik satu, dia error juga deh, kayak tadi 112. Coba kita coba ya. Tuh kan, dia nggak sesuai. Satu masa angkanya jadi 49. Makanya itu dia nggak boleh pakai tanda petik. Harus tidak ada tanda petik. Nih, misal 121. Dia benar 121. Tuh. Kalau integer itu kita masukinnya itu nggak mau kayak tanda petik, langsung aja angka. Ingat ya, integer itu untuk angka. Nah, tetapi keberadaan ini bisa kita lakukan secara kayak hitung-hitungan gitu. Misalkan satu tambah satu, dua tambah dua, tiga tambah tiga gitu. Oke, kita coba ya di sini aja. In jumlah jumlah aja. Nah, ini kita coba aja. Dia bisa menambahkan kalau misalkan tipe data ini. Set. Terus in ya, hasil aja hasil. Ntar. Oh iya, saya baru ingat. Ini get hasil return. Ini kita coba hitung ya. Nah, jumlah pintu. Ini anggap aja kita nyoba aja tambah-tambahan. Tuh, tuh nggak error. Kita coba ya di compile, di compile dibuat ceknya. Terus kita set dulu jumlahnya. Misalkan yang ini dua, dua. Terus yang tadi apa tadi pintu ini misalkan tiga. Oke, kita lihat hasilnya. Kita hasil. Tuh hasilnya lima. Dua tambah tiga lima. Nah, itu pakai tipe data integer. Dia bisa dalam hal perhitungan. Kalau misalkan kita gunakan tipe data string tadi tidak bisa dia. Oke, sekian sih apa penjelasan dari saya untuk tipe data ya. Ini dalam hal tipe data kita. Next, kita akan membahas materi-materi selanjutnya. Pantengin terus YouTube-nya dengan cara subscribe. Jangan lupa lonceng biar ada notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.